Alkisah, pada zaman ketika kabut masih menyelimuti puncak-puncak gunung dan dewa-dewi masih sering menapakkan kaki di bumi, terhamparlah sebuah negeri yang gemah ripah Loh Cinawi. Kerajaan Jenggalaraya namanya. Di sana, padi menguning laksana permadani emas yang tak berujung. Lumbung-lumbung istana tak pernah surut, dan sungai-sungai mengalirkan air sebening kristal. Namun sayang, kemakmuran itu membuat sang pemimpin, Raja Jenggala, lupa diri. Hatinya tertutup oleh silau harta, hingga ia lupa bahwa segala yang ada di bumi hanyalah titipan Hyang Widi. Hingga pada suatu senja yang temaram, di tengah pesta panen raya yang megah, seorang tamu tak diundang berdiri di gerbang istana. Seorang pengemis tua dengan pakaian compang-camping dan tubuh berbau tanah basah. Berhenti di sana. Siapa yang mengizinkan makhluk kotor sepertimu menginjak lantai pualam istanaku? Pengawal, usir dia. Bau busuknya bisa merusak selera makanku. Ampun Baginda, hamba hanya meminta seteguk air tajin. Tenggorokan hamba kering. Air tajin? Bahkan air sisa cucian kakiku pun terlalu berharga untukmu. Hanyalah. Seketika itu juga, tubuh rentas sang pengemis memancarkan cahaya menyilaukan. Ia bukan pengemis biasa. Ia adalah begawan sakti penjaga keseimbangan alam. Wahai raja yang buta mata hatinya, karena kau tak memiliki setetes pun belas kasih, maka dengarlah sumpahku. Putra mahkotamu, Pangeran Arya yang kau banggakan itu, akan merasakan dinginnya hatimu. Tubuhnya akan mengeras menjadi batu, sekeras egomu hari ini. Ia tak akan pulih sampai ada air mata ketulusan murni yang jatuh di kakinya tanpa meminta imbalan apapun. Kutukan itu menjadi nyata. Pangeran Arya yang tampan perlahan membatu. Malu dan putus asa, sang raja menyembunyikan putranya di kedalaman hutan larangan, di sebuah gua di balik air terjun. Tahun demi tahun berlalu, sang pangeran kini tak ubahnya sebuah arca. Diam, dingin, dan kesepian. Hingga suatu hari, seorang gadis desa bernama Kirana tersesat saat mencari tanaman obat. Gusti, sudah seberapa jauh aku berjalan? Matahari sudah hampir terbenam. Ibu pasti cemas menunggu ramuan ini. Ah, air! Syukurlah. Segarnya. Tempat apa ini? Kenapa ada gua yang begitu indah di balik air terjun ini? Kirana melangkah masuk. Di sana, di atas batu datar yang lumutan, ia melihatnya. Sebuah patung pemuda yang begitu hidup, namun begitu menyedihkan. Matanya tertutup, namun gurat wajahnya memancarkan kesedihan yang mendalam. Patung siapa ini? Kenapa rasanya ia seperti sedang menangis meski tak ada air mata? Kasihan sekali. Wajahnya penuh debu dan sarang laba-laba. Biar ku bersihkan wajahmu, wahai Tuan Patung. Tak seharusnya seseorang atau sesuatu dibiarkan sendirian dalam kotoran seperti ini. Tanpa Kirana sadari, sentuhan tulus tangannya yang hangat memberikan getaran kecil pada jantung batu sang pangeran. Sebuah getaran yang sudah lama mati. Sejak hari itu, Kirana selalu menyempatkan diri singgah ke gua di balik air terjun. Ia tak pernah datang dengan tangan kosong. Kadang ia membawa bunga melati untuk diletakkan di dekat kaki patung. Kadang ia hanya duduk bercerita tentang dunia luar yang tak bisa dilihat oleh mata batu sang pangeran. Lihat, Tuan Patung. Lumut di bahumu sudah bersih. Sekarang kau terlihat lebih gagah. Orang desa bilang, benda yang dibuang itu artinya sudah tidak berharga. Tapi aku tidak percaya. Dengar ya, aku tidak tahu siapa namamu
tahu dosa apa yang membuatmu terkurung di sini sendirian. Tapi ingatlah satu hal, tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang pantas dilupakan. Selama aku masih bernafas, kamu tidak akan kesepian lagi. Aku berjanji, aku akan menjadi temanmu, meski kamu tak akan pernah bisa menjawab sapaanku. Kata-kata itu sederhana, namun getarannya menembus lapisan batu yang paling keras sekalipun. Jauh di dalam dada Pangeran Arya yang membeku, ada kehangatan yang mulai menjalar. Bukan karena sihir, tapi karena ia merasa dimanusiakan kembali. Namun, ketulusan seringkali harus diuji oleh badai. Suatu sore, langit mendadak gelap gulita. Hutan larangan mengamuk. Angin puting beliung menghantam pepohonan tua hingga akar-akarnya menjerit kesakitan. Astaga, badainya terlalu kuat. Aku harus lari. Kirana hendak berlari keluar gua, namun langkahnya terhenti. Ia menoleh ke belakang. Sebuah pohon beringin raksasa di atas tebing gua mulai retak, siap menghantam tempat Pangeran Arya duduk membatu. Tidak, kalau pohon itu jatuh, dia akan hancur berkeping-keping. Logika manusiawi menyuruhnya lari menyelamatkan diri, tapi hati nurani Kirana menahannya. Ia tidak melihat sebongkah batu, ia melihat seorang teman yang tak berdaya. Awas! Kirana tidak lari menjauh, ia justru lari kembali ke dalam, memeluk tubuh batu itu, menjadikan punggungnya sendiri sebagai tameng hidup. Ia rela hancur demi melindungi sosok yang bahkan tak bisa mengucapkan terima kasih padanya. Debu mengepul di tengah kegelapan gua. Pohon besar itu tidak menghantam sang pangeran, karena punggung mungil Kirana telah menahannya. Dahan yang keras menghantam bahunya, membuatnya tersungkur di kaki patung itu. Darah segar mengalir, membasahi tanah yang dingin. Sakit sekali. Tuan Patung, kamu tidak apa-apa kan? Syukurlah, kayunya tidak mengenai wajahmu. Bahkan di saat nyawanya terancam, Kirana tidak memikirkan dirinya sendiri. Rasa sakit di tubuhnya begitu hebat, hingga air matanya tak terbendung lagi. Ia menangis, bukan karena menyesal, tapi karena tubuh manusianya tak kuat menahan derita. Ibu, maafkan Kirana. Sepertinya Kirana tidak bisa pulang hari ini. Sakit sekali. Satu butir air mata Kirana yang murni keluar karena rasa sakit demi melindungi orang lain, jatuh menetes tepat di punggung kaki sang pangeran batu. Dan saat itulah keajaiban terjadi. Bukan halilintar, bukan mantra, tapi sebuah kehangatan yang menjalar cepat. Lapisan batu yang menyelimuti Pangeran Arya mulai retak. Jantung yang diam selama bertahun-tahun kini berdegup kembali. Hujan badai telah reda, berganti dengan cahaya bulan purnama yang menerobos masuk ke dalam gua. Pangeran Arya, yang kini telah kembali menjadi manusia seutuhnya, menatap gadis yang terbaring lemah di hadapannya dengan mata berkaca-kaca. Bertahun-tahun aku terkurung dalam dingin, tak mengenal rasa. Namun kau, gadis kecil yang tak kukenal, kau berikan nyawamu untuk sebongkah batu. Ketulusan adalah sihir yang paling tua dan paling kuat, anakku. Begawan, tolonglah, jangan biarkan dia mati karena menyelamatkanku. Ambil kembali hidupku jika perlu, tapi selamatkan dia. Darah dan air matanya telah menyucikan hatimu, pangeran. Maka keajaiban ini adalah haknya. Sang begawan menghentakkan tongkatnya. Cahaya keemasan menyelimuti tubuh Kirana. Luka-luka di bahunya perlahan menutup. Rona merah kembali ke pipinya.
Dan di tempat di mana darah dan air mata Kirana tadi jatuh membasahi batu, tumbuhlah sekuntum bunga yang belum pernah ada sebelumnya. Kelopaknya putih bersih, harumnya semerbak mewangi di malam hari. Ibu? Bukan, aku temanmu. Teman yang kau jaga dari badai. Pangeran Arya membawa Kirana kembali ke Istana Jenggala. Sang raja melihat putranya kembali hidup dan mendengar kisah pengorbanan Kirana, jatuh berlutut. Runtuhlah segala kesombongannya. Ia memeluk putranya dan bersujud syukur di kaki Kirana, gadis desa yang telah mengajarkan arti kekayaan sesungguhnya. Pangeran Arya dan Kirana akhirnya memimpin Jenggala Raya dengan penuh kasih. Mereka tidak pernah melupakan gua di hutan larangan itu. Konon, bunga ajaib yang tumbuh dari ketulusan Kirana dibawa ke istana dan diberi nama Bunga Wijaya Kusuma, bunga kemenangan jiwa.